Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, muatan IPS, subtema 1, 2, 3, peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Sebelum dimulai, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Contoh kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Kerjasama untuk membantu dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap mensuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Yang kedua, penyelenggaraan proyek industri meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN, bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, ekspor dan impor. Suatu negara tidak mungkin mampu menjalankan perekonomian dalam negeri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, negara-negara di dunia melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, salah satunya melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Pihak yang melakukan ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pihak yang melakukan impor disebut importir. Barang yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor dan impor disebut sebagai komoditas. Komoditas ekspor Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu komoditas utama, contohnya tekstil dan produk tekstil, elektronik, karet, dan produk karet, dan lain sebagainya. Komoditas potensial contohnya kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah komoditas ekspor, kemudian negara tujuannya. Silahkan kalian simak ya, dibaca pelan-pelan. Komoditas impor, Indonesia mengimpor bermacam-macam komoditas dari berbagai negara. Seperti contohnya berikut ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA.
MEA adalah pembentukan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. Dibentuk pada akhir tahun 2015, tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata. Dampak positif MEA yaitu mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Pengaruh MEA. Yang pertama, membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang, memiliki peluang lebih terbuka untuk memasarkan produk, mendorong tenaga kerja, mendorong produk bangsa Indonesia semakin berkualitas. Demikian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.